Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Kali ini saya bikin konten yang berbeda dari video-video saya sebelumnya. Jadi video saya sebelumnya itu biasanya saya upload tentang perjalanan saya yang diiringi musik gitu, keliling-keliling Jakarta, Depok, sampai Bekasi. Nah, untuk konten kali ini saya mau membahas tunggangan saya yang biasa saya pakai untuk goes. Tunggangan saya ini itu awalnya road bike eksotik ET2708. Ini eksotik road bike keluaran pertama, edisi pertama maksud saya, dengan harganya yang saya beli itu cukup murah sebelum pandemi COVID menyerang. Saya beli itu di kisaran harga 2,6 juta. Mungkin untuk saat ini harga segitu mungkin dapatnya bahan dasarnya pakai steel ya. Tapi saya ini frame-nya sudah alloy dan forknya ini masih steel. Bunyinya beda ya. Semuanya ini masih ori bawaan, kecuali stangnya dan juga klipnya. Oke, kita mulai dari depan dulu deh. Untuk bannya ini masih ban bawaan dari Exotic. Bannya itu merek Kenda. Ukuran 700 x 25C. Terus untuk forknya ini masih bawaan juga, bawaan Exotic berbahan dasar steel. Terus naik ke atasnya ini ada rem juga masih bawaan, merek Pacific. Terus di atasnya lah ini yang saya upgrade, yaitu stangnya. Tadinya ini pakai bahan tipe road bike, yaitu drop bar. Cuman setelah saya pakai beberapa bulan, untuk saya kayaknya saya kurang cocok, karena saya lebih suka yang flat gitu. Selain karena size-nya juga yang kegedean, harusnya mungkin saya tinggi badan 165, ukuran yang saya beli harusnya itu mungkin 47 atau 48 ya, supaya lebih kecil. Terus jarak antara sadel dan stangnya juga bisa lebih pendek. Dulu pernah saya akalin untuk ganti stemnya, cuman kayaknya kurang enak dilihat. Jadi saya putuskan untuk ganti stang aja. Ganti stangnya itu saya beli di toko online, harganya sekitar 60 ribuan. Bahan dasarnya ini alloy. Terus saya juga ganti otomatis ya, itu brake and shifternya saya ganti juga. Saya ganti dengan merek Shimano. Harga stangnya itu 60.000 dan shifternya ini harganya 300. Saya ganti dan pasang sendiri untuk menghemat biaya. Nah, ini kan kabelnya kelihatan agak berantakan ya. Ini sengaja karena saya nggak motong, supaya kalau misalkan saya bosen dan pengen ganti ke drop bar lagi, tinggal saya lepas stangnya, saya ganti shifternya, terus saya balikin lagi ke shifter awal yang pakai drop bar itu.
Kemudian kita lihat aksesorisnya, ada bel, ini murah, ini saya beli 7.000. Terus ada apa namanya ini ya, untuk HP ini saya pakai kalau misalkan saya udah mulai belusukan, jalan-jalan yang saya nggak tahu, jadi baru saya pakai. Kalau misalkan jalan-jalan biasa sih nggak pernah saya pakai. Terus ada speedometer, ini biasanya yang mengukur jarak aja sih, sama kilometer kita. Terus kemudian itu botol, tempat botol. Ini bahan dasarnya plastik, saya salah beli, harusnya saya beli yang alloy biar lebih kokoh gitu kan. Kemudian ada tas segitiga. Tas segitiga ini saya isinya ada sanitizer, kemudian ada lampu. Kadang kalau misalkan saya mau jajan-jajan malam, jadi saya pakai lampu. Kemudian ini ada sarung, isinya itu alat bantu saya saat buat vlog goes atau video tentang perjalanan goes saya. Isinya itu lensa. Nah, ini barangnya. Saya beli itu sekitar harga 170.000. Ini wide angle yang 170 derajat maksud saya, biar pandangan view-nya lebih luas. Kemudian itu ada kunci. Biasanya waktu itu pernah saya ngalamin kuncian stang saya kendor, untungnya ada ini, jadi bisa segera diperbaiki. Kemudian ada ini itu end cap sama converter pentil yang Presta ke yang besar itu untuk pompa ban. Dah, itu aja cukup. Kemudian kita lari ke bagian atas belakang. Ini saya masih bawaan juga, ini jok masih bawaan eksotik, sadelnya. Terus ada lampu belakang. Ini ada gembok sih ya. Kalau misalkan saya udah mulai agak jauh, biasanya saya bawa gembok. Sekarang lagi nggak bawa karena emang nggak jalan jauh aja. Terus kita lari ke bawah. Ini cranknya masih bawaan, FD-nya juga masih bawaan, merek R3 Vertec. RD-nya juga masih bawaan, R3 Vertec 2x8 speed. Nah, ini yang saya upgrade dari pedal biasa bawaan, saya ganti ke pedal klit merek Rock Bros. Sudah bearing, tapi belum terlalu loncer, mungkin dengan seiring kita pakai terus akan lebih loncer. Kemudian kita ke belakang, ini remnya masih bawaan Pacific dan bannya juga masih bawaan Kenda 700x25C. Ini juga saya pakai pengaman untuk bagian rantainya supaya bagian frame yang ini tidak baret saat kita ketemu jalan yang bergelombang, biar tetap aman. Nah, ini oh iya lupa, ini yang menurut saya penting, ini
Ini saya ada cover RD. Ini cover RD saya yang kedua, karena yang pertama udah bengkok. Bengkok ya lumayan parah, karena saya waktu itu pernah jatuh karena meleng sih ya. Saya disalip RB, terus saya ngeliat RB-nya. Bukan, maksud saya MTB. Terus saya ngeliat MTB-nya. Gak lama setelah saya meleng itu, ternyata ada polisi tidur kecil dan akhirnya saya jatuh. Ini cover yang kedua. Ini ada bekas jatuhnya, lecet di sadel. Dan juga ada rusak di bagian stang ini. Tapi untungnya masih aman. Ada lecet-lecet sedikit lah. Kemudian itu saya pakai speedometer yang kabel. Ya menurut saya ya, meskipun agak terlihat berantakan, tapi menurut saya ini lebih bagus tingkat akurasinya daripada yang wireless. Kenapa? Karena wireless kan itu langsung berpengaruh dari baterai ya. Pemakaian baterainya juga mungkin lebih boros atau apapun itulah. Saya juga nggak terlalu paham, tapi menurut saya sih yang kabel itu lebih akurasinya lebih tinggi untuk harga yang sama ya. Kalau untuk harga yang lebih mahal ya mungkin beda. Ya ini penampakannya. Sekedar masukan aja untuk sesama pemula. Bagi Anda yang suka di jalanan tapi yang tidak terlalu cepat, saran saya menggunakan flat bar aja. Jangan yang, meskipun Anda sudah beli yang sepeda tipe road bike, saya sarankan untuk menggunakan yang flat bar saja. Karena untuk manuver belok ke kanan atau belok ke kirinya itu lebih mudah, lebih enak daripada yang pakai drop bar. Karena lingkup pegangan kita itu lebih lebar gitu, jadi kita lebih stabil daripada yang tipe drop bar. Nah, untuk yang ini sebenarnya saya beli ini tuh karena coba-coba, bukan karena saya tahu. Kalau saya tahu mungkin saya akan beli pedal klit MTB yang multi clip. Kenapa? Yang pertama itu terlihat lebih simple, lebih kecil. Terus yang kedua itu karena sekarang sudah banyak, ada beberapa toko yang menyediakan itu pasang pedal klipnya di sepatu kita yang biasa kita pakai keseharian kita. Jadi sepatu yang biasa, bukan yang klit, terus di modif sama dia, jadi dipasangin klit dan posisinya itu rata dengan alas bawahnya si sepatu. Jadi saat kita pakai keseharian pun itu bisa dipakai, nggak kayak sepatu klit MTB. Maksud saya sepatu klit road bike. Sepatu klit road bike kan itu kaku, bannya atasnya udah solid gitu kan, nggak bisa ditekuk. Jadi kurang cocok untuk kita yang pakai sepeda, itu untuk harian saja.
kecuali kalau memang untuk serius yang pengen improve stamina, yang pengen kejar top speed, yang pengen narsis, ataupun yang pengen menjadi hamba Strava, itu sangat cocok dan saya sangat rekomendasikan pakai yang sepatu Cleat Road Bike. Karena selain lebih kuat dalam pegangannya, jadi sepatu kita itu emang didesain untuk lebih kuat lah. Jadi sekian dulu konten saya tentang tunggangan saya kali ini. Kalau ada masukan, kritik, atau yang lainnya, silahkan tulis di kolom komentar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.